Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Masih berkaitan dengan sunnah-sunnah Jumat. Silakan lanjut. Sunnah-sunnah Jumat D. Datang sepagi-pagi mungkin ke masjid. Adapun waktunya adalah dari timbul fajar sampai imam datang untuk salat Jumat. Adapun Stop dulu. Selanjutnya sunnah-sunnah di hari Jumat lagi adalah dianjurkan bagi kita untuk datang sepagi-pagi mungkin. Kalau bisa datang di waktu pagi, yakni datang ke masjid di waktu pagi, itu afdal. Dimulai paginya itu kapan? Ya dari masuk waktu subuh. Dari masuk waktu subuh. Nah, sehingga ada sebagian orang ya, terutama yang kai-kai di kampung-kampung, entah sekarang masih ada atau enggak ada ya, itu mereka biasanya di malam Jumat itu juga dikhususkan untuk memperbanyak sholawat. Bahkan terkadang mereka membaca dalailul khairat sampai habis. Kemudian mungkin malamnya mereka tidur sebentar, lalu bangun lagi, lalu salat subuh Jumat sampai timbul matahari sebentar. Timbul matahari mereka salat isyraq, lalu mereka pulang sebentar ke rumah. Untuk apa? Untuk ya sarapan, mandi dan sebagainya. Kemudian setelah itu kembali lagi ke masjid. Sampai nanti selesai orang pulang. Jadi mereka ini luar biasa ya. Datang duluan, pulang belakangan. Nah, kalau kita ini kadang terbalik, datang belakangan, pulang duluan. Nah, itu pahalanya besar sekali orang yang datang di pagi hari pada hari Jumat dalam rangka melaksanakan salat Jumat. Begitu juga orang yang umrah tuh ya, umrah atau haji. Ini sekarang kan sudah masuk gelombang pertama ya. Insya Allah nanti saya berangkat haji tanggal 5 Juni ya. Insya Allah saya dengan rombongan akan berangkat haji tanggal 5 Juni. Insya Allah nanti kembali tanggal 30 Juni. Tanggal 30 Juni insya Allah. Itu kalau hari Jumat kita terlambat sedikit saja, kita tidak bisa lagi masuk ke dalam masjid. Maksimal kita datang itu maksimalnya itu jam 10, 2 jam sebelumnya. Kalau 1 jam lagi, apalagi setengah jam, tidak bakalan masuk ke dalam masjid. Yang ada di luar masjid atau sekalian naik ke atas ya, naik paling atas ya, panas-panasan sudah. Sekarang sudah masuk musim panas ya, di Mekah dan Madinah itu. Nah, jadi kalau ingin melaksanakan salat Jumat di dalam Masjidil Haram atau dalam Masjid Nabawi, itu maksimal paling lambat itu kita datang 2 jam lah sebelum pelaksanaan salat Jumat. Terlambat sedikit sudah kita tidak bisa masuk masjid. Nah, kalau orang yang salat di dalam masjid dengan di luar masjid beda. Walaupun pahalanya di Masjidil Haram 100.000, di Madinah 1000 kali, tetapi orang yang di dalam masjid salatnya itu mendapatkan nilai i'tikaf, niat untuk beriktikaf. Jadi pahalanya lebih besar daripada orang yang salat di luar masjid.
Nah, jadi seperti itu ya, datang berpagi-pagi. Lanjut. Adapun imam dan bagi orang silisil hadas Ya. seperti orang yang tidak tiris buang air kecilnya, maka mereka itu tidak disunahkan untuk datang pagi-pagi ke masjid. Kalau sang khatibnya, maka mereka itu datang tidak dianjurkan berpagi-pagi. Mereka boleh datangnya agak siangan dikit, ya, agak siangan. Jadi umpama Jumat masuk jam 12 umpama, mereka datang tuh jam 12 kurang 10 menit tidak apa-apa. Ya, bahkan sebagian masjid itu menyediakan tempat khusus bagi sang khatib, bagi sang imam. Jadi ada kayak mihrab gitu ya. Jadi ketika khatib datang begitu, mereka tidak masuk di sop pertama, mereka masuk dalam ruangan. Nanti ketika sudah adzan atau setelah dikumandangkan adzan, mereka baru masuk ke dalam masjid. Itu khusus bagi mereka. Dan terus terang saya pribadi, kalau hari Jumat ya datangnya agak siangan, karena memang sunnahnya bagi khatib itu datangnya agak siangan. Begitu juga bagi silisil baul, orang yang kencing nggak tiris umpama, itu jangan datang di pagi-pagi. Jadi sudah mau khatib berkumandang, sang khatib naik mimbar, atau sekalian sudah mau saat takbiratul ihram baru datang. Karena kalau dia datang duluan, kemudian tiba-tiba air kencingnya netes kembali, apa yang terjadi? Maka wudunya batal, semuanya batal. Padahal bagi orang yang selisil baul, orang yang nggak kencing, yang kencingnya nggak tiris, itu memang bagi mereka ada cara khusus dalam melaksanakan bersucinya. yakni setelah masuk waktu sholat baru mereka beristinja, lalu mereka memakai pembalut, lalu mereka memakai celana dalam supaya pembalutnya tidak jatuh, mau laki mau perempuan sama. Kemudian mereka langsung berudu. Setelah berudu mereka langsung melaksanakan sholat. Nah, kalau seandainya dari dia istinja sampai dia salam tidak ada, maksudnya dari dia mulai istinja sampai dia salam sholat, lalu ada kencing yang menetes atau yang keluar dari alat kelaminnya, maka wudunya, sholatnya tetap sah. Dengan catatan tadi itu ya, dia beristinja, berwudu dan seterusnya itu setelah masuk waktu. Kemudian juga syaratnya kata ulama tidak boleh ada jeda waktu di situ. Artinya setelah dia istinja, lalu dia pakai pembalut, lalu dia pakai celana dalam, lalu dia langsung berwudu, lalu dia pakaian segera mungkin, lalu dia sholat. Kalau seandainya ada jeda waktu di situ, yang dimungkinkan dia bisa tidak ada jeda waktu tapi dia sengaja menjeda waktu tanpa ada uzur, lalu ada air kencingnya yang keluar, maka wudunya batal kembali. Contoh umpama masuk waktu sholat, lalu dia beristinja, lalu dia pakai pembalut, lalu dia berwudu. Setelah dia berwudu, dia berleha-leha dulu, angkat telepon lah, atau nonton TV lah, atau lihat di YouTube lah apa gitu. Tiba-tiba tik keluar kencingnya. Apa yang terjadi? Maka wudunya semuanya batal. Alias dia mengulang istinjanya, dia ganti pembalutnya dengan yang baru, lalu dia pakai celana dalam, lalu dia berwudu lagi, lalu dia sholat segera. Nah, paham kira-kira ya? Nah, bagi orang yang selisil baul di hari Jumat, mereka boleh sholat Jumat, tetapi tidak dianjurkan datang berpagi-pagi. Alias mereka itu datangnya terlambat-lambat saja. Setelah sudah mau angkat takbiratul ihram, baru dia istinja, berwudu dan sebagainya. Ya, jadi kalau dia dengar khatib sudah di khutbah kedua, baru dia istinja, pakai pembalut, pakai celana dalam, berwudu. Lalu selesai itu imam takbiratul ihram, dia juga ikut takbiratul ihram. Nah, salam imam, dia salam. Kalau diantaranya itu ada sedikit tetesan air kencingnya keluar, maka
semuanya, wudunya, salatnya dan seterusnya dianggap sah. Nah, dua orang ini saja kata ulama di hari Jumat yang dibagi sang khatib atau sang imam tadi, kemudian yang orang silsil baul, mereka tidak dianjurkan untuk datang berpagi-pagi, tetapi mereka datangnya agak siangan dikit. Mudah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. Membaca doa ketika turun dari rumah. Ketika turun dari rumah kita menuju ke masjid, bacalah doa. Sekurang-kurangnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Sekurang-kurangnya itu. Jangan tidak baca doa sama sekali. Ya, bacalah doa ketika turun dari rumah menuju ke masjid. Walaupun cuma jaraknya dekat. Nih kaum kita ini dekat kan? Cuman berapa langkah? Ada 10 langkah nggak sampai kan? Tetapi sebaiknya ya menyampuk rumah dengan masjid, ibarat katanya. Maka walaupun seperti itu tetap berdoa keluar dari rumah menuju ke masjid. Jadi sekurang-kurangnya apa ya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baik, lanjut. Membaca surah Al-Kahfi di malam dan di siang Jumat. Baca surat Kahfi malam Jumat dan di pagi Jumat. Kalau nggak bisa malam dan paginya, maka ambil salah satunya, malam kah, pagi kah. Ya, itu dianjurkan baca surah Al-Kahfi. Kenapa? Karena siapa yang mengamalkan membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, di siang Jumat, atau salah satunya dia mengamalkan itu, maka insya Allah dia akan terhindar dari fitnahnya Dajjal. Aku tidak takut dengan Dajjalnya, aku tidak khawatir dengan Dajjalnya, tetapi yang aku khawatirkan adalah fitnahnya. Begitu kurang lebih ucapan Nabi. Jadi Nabi tidak khawatir dengan Dajjal. Dajjal mah seperti kita biasa. Bahkan ada yang mengatakan Dajjal itu lebih pendek badannya daripada kita. Matanya buta sebelah, kemudian tulis di dahinya ada tulisan kafara, kafir. Itu sangat nampak sekali Dajjal tadi. Kata Nabi kita, Dajjal itu matanya picak sebelah, dan tidaklah Tuhan kalian picak. Jadi kalau ada orang ngaku jadi Tuhan matanya picak, bukan Tuhan ya. Tapi banyaklah pengikut Dajjal pada saat itu. Kenapa? Karena Dajjal ini sakti mandraguna. Dia tidak lama datang di dunia ini, keluar dari sarangnya menuju ke dunia enggak lama. Cuman 40 hari. Tapi satu hari pertama sama dengan 1 tahun. Hari yang kedua sama dengan sebulan. Hari yang ketiga sama dengan seminggu. Hari yang keempat baru normal. Jadi kalau kita hitung-hitung 365 hari ditambah 30 hari ditambah seminggu ditambah sisanya berapa itu? 36. Jadi totalnya kurang lebih 343 hari Dajjal mengelilingi dunia. Wallah alam, apakah dia mengelilingi dunia secara hisiah, betul-betul secara zahir dia mengelilingi dunia, bahkan dikatakan tidaklah rumah seseorang itu kecuali akan dimasukin oleh Dajjal. Apakah secara zahir Dajjal masuk setiap rumah orang? Tapi wallah alam, menurut saya pribadi itu zaman dulu kan susah dipikirkan. Tapi kalau zaman sekarang tidak susah dipikirkan. Kenapa? Karena Dajjal bisa masuk ke rumah kita, bahkan bukan ke rumah kita, tetapi masuk ke kamar kita. Bukan hanya ke kamar kita, bahkan dia masuk ke tempat tidur kita. Lewat apa itu? HP kelihatan kesaktian Dajjal itu di akhir zaman. Dan dikatakan tidaklah di dunia ini semuanya kecuali itu diinjak oleh Dajjal, artinya didatangi oleh Dajjal. Ya tadi karena kekuasaannya luar biasa, pengikutnya banyak, kesaktiannya hebat, dan saat itu musim paceklik, kemarau sangat panjang. Dajjal datang dengan membawa surga dan neraka. Surga di tangan kanannya, neraka di tangan kirinya.
Jar Nabi, pilihlah yang neraka, pilihlah api, karena sebenarnya api yang dibawa Dajjal itu adalah air. Nah, sakti Dajjal tadi, ngobatin orang ini itu hebat sampai bisa ngidupin orang mati kembali. Nah, banyak yang terfitnah. Bahkan orang yang mati dihidupkan kembali ditanya, siapa Tuhanmu? Kata orang mati tadi, engkau adalah Dajjal Tuhanku, katanya. Naudzubillah min dzalik, wassalamu alaihi. Saking begitunya itu. Jadi orang-orang yang di sampingnya, oh ternyata Dajjal ini Tuhan. Padahal yang mati tadi bukan orang asli, itu sebenarnya jelmaan jin saja, karena dia main sulap begitu. Tapi begitulah. Sampai akhirnya Nabi Isa turun di Menara Merah, diperkirakan itu di daerah Damaskus. Kemudian Imam Mahdi pun keluar, muncul, diangkat oleh kaum muslimin menjadi khalifah, menjadi pasukan perang. Bersatulah Imam Mahdi dan Nabi Isa, dan akhirnya Dajjal pun dibunuh di Babulut. Babulut itu di daerah Tel Aviv, di dekat Israel dan Palestina. Ada Babulut namanya. Disitulah nanti Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Jadi dia mengelilingi dunia ini hanya 343 hari. Kurang lebih seperti itu, 343 hari. 400 ya, 434 hari, bukan 300, 434 hari, kurang lebih seperti itu. Nabi tidak khawatir dengan Dajjalnya karena dia manusia biasa. Tetapi yang dikhawatirkan adalah fitnahnya. Dajjalnya belum muncul, tapi fitnahnya sudah ada duluan. Wallahu a'lam. Dajjal itu tidak bisa memasuki dua kota, yaitu Mekah dan Madinah. Jadi dia kalau mau masuk Mekah dihalau sama malaikat. Di Madinah juga begitu. Nah, di daerah Madinah itu ada namanya Gunung Bergaram. Ya, Gunung Putih, Gunung Bergaram. Diperkirakan disitulah Dajjal nanti akan bertahan melihat Madinah. Dia melihat Madinah dari jauh, dan Madinah itu kelihatan putih karena memang marmernya sudah putih ya, Madinah itu. Jadi kelihatan putih, semuanya bercahaya. Di situ Dajjal tidak bisa masuk. Nah, gunungnya itu dikenal orang namanya Gunung Bergaram. Gunung Garam itu dekat perpustakaan Al-Quran, percetakan Al-Quran, dan sebelum Jabal Mahnet. Nah, itu dibangun sekarang nama istana itu, istananya nama Istana Raja. Tapi orang menyebutnya itu bukan Istana Raja, istananya Dajjal. Istananya Dajjal. Yang berangkat umrah atau berangkat haji itu kalau jalan City Tour di Madinah, salah satu destinasi yang bisa dilihat di situ adalah yaitu tadi percetakan Al-Quran. Di seberang itu ada istana Dajjal. Wallahu a'lam. Baik, lanjut. Memperbanyak membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam Jumat dianjurkan baca salawat, di hari Jumat juga memperbanyak salawat. Makanya orang-orang kita di mana-mana kalau malam Jumat salawatan. Ibu-ibu yasinan, salawat nariyah ya. Bapak-bapak juga begitu. Kalau yang lagi mau keren-keren dikit ya, baca maulid habsyi, maulid tiba, itu malam Jumat itu biasanya dilakukan. Nah, rata-rata orang kita seperti itu malam Jumat membaca maulid, karena maulid itu isinya sejarah Nabi dan juga adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh khotib ketika dia sedang berkhutbah. Nah, jadi kalau hari Jumat kita datang, itu disunahkan kita datang berpagi-pagi, kemudian duduk dekat sang khatib, ya mungkin di sampingnya kanan kiri, lalu mendengarkan sang khatib berkhutbah. Apa yang disampaikan sang khatib dengarkan dengan seksama. Ya, jangan sampai bicara atau tidur atau apalah ya, dengarkan betul-betul dari awal sampai akhir sang khatib berkhutbah didengarkan. Baik, lanjut.
Terkadang berbicara itu dibolehkan seperti khotib sebelum berkhutbah. Kalau seandainya kita bicara apakah boleh? Jawabannya ada hukum tersendiri. Dilihat sikonnya. Terkadang hukumnya boleh berbicara tadi. Kapan itu? Sebelum khatib berkhutbah. Boleh saja kita ngobrol sebentar. Tapi jangan nyaring-nyaring, terganggu orang. Ya. Salaman, kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah gitu kan ya. Mudahan sehat, panjang umur. Ini kalau sebelum khatib berkhutbah, hukumnya boleh. Lanjut. Atau sesudah berkhutbah. Atau sesudah berkhutbah, khatib sudah turun dari mimbar yang kedua, dari khutbah yang kedua. Ya, sebelum takbiratul ihram, kita boleh bicara sebentar. Apa? Ada anak kecil lagi, jangan ribut, dia. Boleh. Kenapa? Karena khatib sudah turun dari mimbar. Yang tidak boleh itu ketika khatib berkhutbah itu loh. Itu yang enggak boleh. Ya, atau jeda di antaranya boleh. Ini duduk di antara dua khutbah. Sang khatib duduk di antara dua khutbah, itu kan khatib tidak berbicara, tidak ceramah, tidak berkhutbah. Maka kita boleh di situ berbicara. Tapi jangan sia-sia bicaranya. Ya bacalah shalawat dan sebagainya, itu berdoa. Sehingga para ulama mengatakan salah satu waktu doa yang mustajab itu adalah pada saat sang khatib duduk di antara dua khutbah. Baik, lanjut. Sekalipun khatib itu sedang berada di mimbar, begitu juga kalau khatib sedang duduk di antara dua khutbah. Nah, itu tadi yang kita sebutkan ya. Nah, pokoknya kalau khatibnya tidak berkhutbah, ya boleh kita berbicara, tapi sebaiknya jangan berbicara yang tidak ada manfaatnya. Lanjut. Terkadang berbicara itu disunahkan seperti tasmid, orang yang bersin, atau menegur orang lain kalau seandainya tidak bisa menegurnya dengan isyarat. Terkadang sunnah kita berbicara itu walaupun sang khatib sedang berkhutbah. Contohnya apa? Ada orang bersin, Hasim, alhamdulillah, yarhamukallah katakan ya. Atau orang berkhutbah, ini ribut banget nih orang, anak kecil ribut banget. Diisyaratkan nggak mengerti juga, agak tegas nggak mengerti juga. Jangan ribut. Nah kalau seandainya tidak bisa lagi ditegur dengan isyarat dan sebagainya, dan hanya bisa hilang itu dengan cara bicara, ya menegur tadi dibolehkan. Lanjut. Dan terkadang wajib berbicara seperti menjawab salam orang lain. Nah, kalau ada orang mengucapkan salam, umpama ya, ini orang nggak tahu di bahasa juga, Assalamualaikum katanya, ya sambil Assalamualaikum Pak Haji lah, kita lagi dengar khutbah, ya mau nggak mau jawab boleh ya. Baik, lanjut. Salat tahiyatul masjid disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Panjang aja, panjang. Nah, ya sudah. Nanti kita lanjut lagi salat tahiyatul masjid. Tapi nanti ada sedikit ciri, sedikit cara ya khusus salat tahiyatul masjid di hari Jumat pagi itu. Bagaimana? Insya Allah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Baik, cukup sekian dulu. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Insya Allah tanggal 2 Juni di pesantren kami Al-Islami Nurul Anwar akan mengadakan perpisahan dan wisuda para santri tingkat ula, ustadz dan ulia SD, SMP dan SMA. Kami berharap dan kami mengundang para jamaah mudah-mudahan bisa berhadir di hari Ahad tanggal 2 Juni jam 8 pagi di pesantren kami Al-Islami Nurul Anwar untuk melepas dan mendoakan santri kami yang lulus tahun ini. Kemudian siapa tahu ada yang kepingin anak cucu keluarganya ingin sekolah di pesantren kami, baik putra dan ataupun putri, kami siap menerima santri baru dari SD, SMP dan SMA. Dan siapa yang kepingin berumrah, insya Allah di bulan Agustus atau September kita buka pendaftarannya dari sekarang dengan harga 32 juta rupiah selama 12 sampai 13 hari. Siapa tahu ada yang berminat maka segera mendaftar. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.